kita sampai di penghujung jumpa kita pemirsa. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat harus menjadi budaya setiap orang, ya. Jadi bukan cuma milik orang-orang tertentu saja, tetapi kita semua untuk bagaimana juga melaksanakan apa yang sudah dikatakan atau diinformasikan oleh kedua narasumber, Ibu Dona dan juga Ibu Eva, bagi kita semua di kesempatan yang baik ini, di pagi ini pemirsa yang sementara menyaksikan spesial talk show. Dan tentu juga banyak harapan yang diemban juga oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kita juga masyarakat ini tentang bagaimana juga Germas ini supaya kita lebih giat lagi di keadaan sekarang ini. Silakan Ibu Dona. Jadi saya pikir karena tadi Germas ini adalah gerakan masyarakat hidup sehat, ada beberapa poin, ada beberapa komitmen yang harus dilakukan di situ. Saya menghimbau ya dalam setiap komitmen kita harus ambil bagian. Misalnya komitmen ketika kita menyatakan Germas itu komitmennya adalah peningkatan aktivitas fisik, yaitu mari kita lakukan aktivitas fisik kita itu ya paling tidak ada sedikit olahraga ya yang ringan-ringan, tidak hanya jam 10 dan ya, jam 2 siang. Jam 2 siang itu bisa kita lakukan mau sendiri, mau dengan di teman-teman kantor kita, yang penting kita jaga jarak ya di dalam COVID saat ini. Ya, itu satu komitmennya. Lalu ya untuk peningkatan perilaku hidup bersih sehat tadi ya dengan kondisi yang saat ini kita lagi COVID ya lakukan 3M, dan begitu juga untuk mengantisipasi DBD saat ini karena kita sudah memasuki musim hujan juga 3M juga di situ, cuma MM-nya beda ya Pak David ya. Ya menutup, mengubur, menguras ya lakukan juga plus abate. Kalau memang ada ya sebaiknya lebih bagus pengurasan aja, tapi kalau memang itu penampungan yang sifatnya permanen, tidak ada penutup, ya kita lakukan penaburan abate. Lalu untuk penyediaan pangan sehat dan perbaikan gizi, ya setidaknya kita di setiap rumah tuh wajib ada konsumsi sayur dan buah. Dan kita tidak usah berpikir untuk buah yang harus mahal. Saya pikir di Kupang ini setiap hari ada buah. Ya kalau nggak ada buah pisang, ya setiap hari musiman ya. Kalau pisang ya, buah tomat juga bisa. Jadi nggak mesti harus kita buah yang harus datang dari luar Kupang, tapi buah tomat, buah timun, ya kan buah juga ya. Cuma bagaimana kita juga untuk bisa ada buah dan sayur di rumah setiap hari. Iya, ya. Oke, baik. Nah, dari Ibu Eva. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit karena tadi sudah banyak juga disampaikan oleh Ibu Dona. Bagi usia mungkin di atas 45 tahun, 50 tahun, mungkin lebih baik bisa mengurangi konsumsi garam, lemak dan gula. Karena itu sudah tidak terlalu bagus lagi untuk kita terkait dengan bahwa penyakit-penyakit tidak menular seperti jantung, stroke dan sebagainya itu biasanya di atas 45-50 tahun itu sudah rata-rata sudah ada. Jadi mari kita mengurangi mengkonsumsi garam, gula dan lemak. Kemudian juga kita mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Cukup karbohidrat, protein hewani nabati, dan tadi disebut makan buah dan sayur setiap hari. Kemudian minum air mineral minimal 8 gelas sehari. Ya. Kemudian juga bagi yang tidak merokok, tetaplah tidak merokok. Ini tuh biasa anak-anak muda ya. Anak-anak muda kan di usia-usia ini mungkin sedang mencoba-coba. Kalau Anda sudah tidak merokok, tetaplah tidak merokok. Karena apa? Germas juga salah satunya tidak merokok. Tapi bagi yang sudah merokok, mohon mengingat juga ada orang-orang yang memilih untuk hidup sehat. Merokoklah di tempat-tempat yang disediakan, di misalnya tempat untuk merokok. Tapi kalau tidak ya di luar rumah, jangan di dalam rumah. Kemudian mari memeriksa kesehatan secara rutin. Teman-teman teman-teman di Puskesmas ada berbagai macam program yang ditujukan untuk masyarakat.
seperti tadi posbindu, Ya. ada posyandu remaja, ada posyandu lansia. Mari manfaatkan itu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Jangan tunggu sakit Ya. berobat, karena mindsetnya sudah harus dirubah, Kak David. Jadi sehat itu segala-galanya untuk kita. Entah kita sehat, entah kita sakit, sehat itu segala-galanya untuk kita. Karena kalau kita sehat, kita bisa melakukan berbagai macam hal yang kita ini, termasuk beribadah. Kan orang beribadah juga kan susah kalau sedang sakit. Jadi untuk meningkatkan kita keimanan kita juga kita harus sehat kan. Ya. Kemudian juga ada berbagai macam program di puskesmas seperti IPA tes dan segala macam. Mari manfaatkan itu untuk mendeteksi dini penyakit-penyakit supaya jangan tunggu kita sakit dulu baru kita datang berobat. Sehat diawali dari diri sendiri. Jadi kami tidak bosan-bosannya, tidak jemu-jemunya untuk terus mengajak masyarakat. Mari memilih gaya hidup sehat. Oke, baik. Ya. Dan tentu juga di keadaan sekarang ini supaya kita juga tidak apa ya istilahnya jangan takut. Ya. Jangan takut dengan keadaan, tetapi juga mawas diri, oke. Dan juga melaksanakan. Jangan terlalu takut dengan keadaan terus. Iya. Jadi semuanya juga Kita lebih pede dengan sehat, dengan gaya hidup sehat. Jadi di era pandemi ini kita harus lebih pede dengan gaya hidup sehat. baik. Demi imunitas, Kak. Dan juga teman-teman dari PPKMI, walaupun baru 3 bulan, tetapi pergerakannya juga ini mantap nih untuk target untuk di 2021 nanti ya. Iya, jadi untuk saat ini kami memang masih fokus kepada penggalangan anggota. Nah, di samping itu kita sudah masuk ke program ini, kita sudah dilibatkan Dinas Kesehatan Provinsi khususnya seksi Promkes. Kami berterima kasih untuk kepala bidangnya juga Dr. Gigi Iin Adriani sebagai kabid dan sekaligus sebenarnya sebagai ketua PPKMI. Ya, tapi beliau punya waktu yang sempit sehingga ya saya sebagai wakilnya mewakili. Nah, ke 2021 kami juga harus bisa ambil bagian juga untuk melakukan promosi Germas ini juga harus jadi Harus mengambil bagian. Kami harus punya program kerja kami di setiap teman-teman yang ada di puskesmas. Ayo mulai, jangan menunggu setelah ada kasus baru kita. Baik. Dan juga teman-teman di Dinas Kesehatan bagian promosi ya. Ini juga tentu juga pekerjaan berat juga untuk melaksanakan, mempromosikan terus ya kepada masyarakat untuk bagaimana pola hidup sehat itu. Iya, karena terkait perilaku sehat ini kan hal yang tidak bisa berubah hanya dalam seketika kan Kak. Jadi kami tidak jemu-jemu, kami tidak bosan-bosan, terus mengajak masyarakat, mari memilih perilaku sehat, mari berubah ke arah yang lebih sehat, ditemani dengan teman-teman dari PPKMI, kemudian juga tenaga-tenaga promosi kesehatan di puskesmas, terus mengingatkan masyarakat. Yang sudah tahu, ayo dong menjadi agen perubahan di dalam ini. Ketika ini saya sudah merasakan manfaat hidup sehat. Pasti semua mengatakan bahwa saya sudah merasakan manfaat hidup sehat. Mari kita ajak teman-teman kita yang lain. Ayo kita melakukan hidup sehat. Memang sepertinya ini pekerjaan yang tidak ada habis-habisnya, tapi juga menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan karena kalau kita semua bersama-sama, kalau kita sudah bersama-sama melakukan itu menyenangkan. Seperti tadi kayak misalnya aktivitas fisik kan, awalnya kita sendiri, tapi ketika sudah ada kawan 1, 2, 3, apalagi tambah banyak kan nanti malah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi termasuk juga anak muda jangan terlalu begadang juga. Iya, istirahat yang cukup tadi Kak. Kalau tidak istirahat yang cukup, kurang darah lagi nih. Ke puskesmas terus ada lagi. Kami ada sebutannya cerdik Kak. Cerdik itu C-nya cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya enyahkan asap rokok, kemudian R-nya rajin olahraga, kemudian D-nya diet yang seimbang, kemudian I istirahat yang cukup, dan K kelola stres dengan baik. Karena setelah kita lakukan semua, kalau kita masih stres kan juga sama juga gitu. Jadi kelola stres dengan baik. Bolehlah stres tapi kita kelola Jadi stres. ketika kita mampu mengelola stres ini, imunitas tubuh kita juga meningkat. Dan salah satunya untuk
menghindari kita terkena COVID ini juga bukan hanya 3M Iya. itu saja. Iya. Semuanya. Hidup Iya. tidak mungkin tidak stres, tapi stres bisa kita kelola. Oke. Iya, Iya. betul Jadi, sekali. jangan terlalu stres, Iya. karena itu juga bisa membahayakan juga, salah satu penyakit juga. Iya. Iya, betul. Sangat berpengaruh. Oke, baik. Sekali terima kasih Ibu Dona dan juga Ibu Eva sudah berbagi informasi untuk kita semua dan juga untuk Anda pemirsa. Semoga Germas ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan memang ini sudah menjadi kewajiban kita Iya, untuk kebiasaan. melaksanakan. Ayo hidup sehat. Menjadi budaya Sehat kita. dimulai dari saya. Ya. Ya. Sehat dimulai dari diawali diri diri sendiri. sendiri. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua pemirsa, dan jangan lupa juga di keadaan pandemi sekarang ini selalu kami juga menghimbau Anda semua untuk kita bersama-sama mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Masker. Baik, terima kasih. Saya David Laikau. Sampai jumpa di lain waktu dengan tema dialog yang berbeda. Sampai jumpa.